Dan perlu diingat, mau syarif, mau sayyid, mau habib, 3 gelar ini adalah untuk anak cucu Rasulullah. Udah intinya itu. Taruhannya neraka. Konsekuensinya lebih besar. Konsekuensinya neraka. Bicara ngaku-ngaku tentang Rasulullah SAW ini. Nah Habib Rizik, gua Ba'alwi, lu mau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai Habib-Habib Ba'alawi, terutama adalah Bahar bin Smith, Bapak Rizik Syihab, dan Hanif Al-Attas. Nah, ketiga orang ini ya teman-teman yang selalu berkuar-kuar mengaku sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin ada Habib juga yang lainnya ya teman-teman ya, yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Habaib itu adalah cucu Nabi. Kalian itu harus menghormati. Kalian itu jangan membencinya. Kalau kalian membencinya, nanti bagaimana ente itu bertemu dengan Rasulullah di akhirat. Nah seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu selalu ya membanggakan nasab-nasabnya yang katanya bersambung kepada Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya ya mereka itu bukan cucu Nabi, melainkan adalah cucu Ubaid. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan mengenai Habib-Habib Ba'alawi ini, Bahar bin Smith ini dulunya ya di akun YouTube-nya itu mengaku sebagai Habib Bahar bin Smith. Tapi sekarang Bahar bin Smith ini memakai nama yaitu Syed Bahar bin Smith ya teman-teman. Jadi ya jualan Habib sekarang ini nggak laku di Indonesia. Nah sekarang adalah jualan Syarif, Syed, itu adalah cucu Nabi. Ya emang betul. Ya kalau memang ente itu keturunan Nabi, ente mau ngubah nama sebagai Syed, silakan, tapi buktikan. Nah, mana buktinya? Nah, seperti Hanif Al-Attas ini, semestinya Hanif Al-Attas ini ya teman-teman, ngomongin dirinya sendiri. Jadi barang siapa yang mengaku-ngaku, yang bukan nasabnya, maka tempatnya di neraka. Padahal Hanif Al-Attas itu sendiri ya, yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika dimintai bukti, juga tidak memiliki bukti secara ilmiah berdasarkan kitab nasab, kitab zaman, filolog, dan tes DNA. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak dari video Bahar bin Smith, dan nanti akan diikuti video Hanif Al-Attas, dan yang terakhir diikuti oleh Bapak Rizik Syihab. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Dan perlu diingat, mau syarif, mau sayyid, mau habib, 3 gelar ini adalah untuk anak cucu Rasulullah. Udah intinya itu. Nggak usah dengerin orang yang bilang, oh syarif itu beda untuk ini, sayyid itu beda untuk ini, habib itu beda untuk ini. Enggak. Cuma bedanya syarif dan sayyid itu lebih dulu daripada habib. Cuma sekarang itu udah menjadi uruf. Itu adalah habib. Intinya begitu aja. Mau sayyid, mau syarif, mau habib, semua sama. Itu 3 gelar bagi para keturunan Rasulullah. Sayyid artinya pemimpin, syarif artinya orang yang mulia, habib artinya orang yang dicintai. Paham? Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya perkataan dari Bahar bin Smith. Ya kalau ente mau merubah nama dari Habib ke Syed silakan, tapi kami ini minta bukti ya. Ketika ente disuruh tes DNA, alasan ente itu ada saja teman-teman ya, macam-macam lah. Suruh menggali kuburan Rasulullah lah, suruh mengambil sampel darah Rasulullah lah. Padahal ya teman-teman ya, tinggal tes DNA saja ya, apa susahnya gitu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi intinya mereka itu sudah mulai terpojok dan mulai ngeles gitu ya teman-teman. Nah membuktikan mereka itu tahu sendiri ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba mari kita simak video berikutnya. Khusus nasab Nabi, kata Nabi SAW, inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahad, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Bohong atas nama aku, berarti kan kalau orang ngaku cucu Nabi atau menisbatkan orang kepada Nabi padahal bukan, berarti kan bohong atas nama Rasulullah. Siapa yang bohong atas namaku, kata Rasulullah SAW, itu nggak seperti bohong atas nama yang lainnya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Taruhannya neraka. Konsekuensinya lebih besar. Konsekuensinya neraka. Bicara ngaku-ngaku tentang Rasulullah SAW ini. Ngaku-ngaku bukan keturunan Nabi, padahal ngaku-ngaku keturunan Nabi, padahal dia bukan keturunan Nabi. Begitu juga ulama, orang yang bukan keturunan Nabi dibilang keturunan Nabi. Min babil aula. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kurang bukti apa lagi ya dengan tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini, mereka itu tidak bersambung kepada Rasulullah SAW.
Tapi Hanif Al-Atos ini semestinya ngomongin diri sendiri, teman-teman. Yang katanya barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai ya cucu Nabi ataupun zuriat Nabi, maka tempatnya di neraka. Ini memang hadisnya betul, teman-teman. Tapi semestinya ini cocok untuk Hanif Al-Atos dan Habib-Habib Ba'lawi yang lainnya yang selalu mengaku-ngaku sebagai saya cucu Nabi. Kalian harus menghormati saya, kalian harus mencintai saya. Tapi kenyataannya teman-teman, ketika ya nasabnya itu diteliti oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, nasabnya ini tidak bersambung, teman-teman. Dan itu secara bukti nyata, teman-teman, berdasarkan kitab nasab. Jadi mulai dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, mereka itu tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Mulai dari abad ke-10 mereka itu membuat kitab, teman-teman. Ya, membuat kitab bahwasanya ini Habib keturunan Nabi ya dari jalur Ubaidillah, karena Ubaidillah ini memiliki bapak yang namanya Ahmad bin Isa. Nah, mereka itu mencangkokkan namanya dari Ahmad bin Isa. Kalau Ahmad bin Isa ini asli dari zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cucu Nabi. Nah, disitulah ya teman-teman ya, Kiai Imaduddin Al-Bantani ini meneliti nasab Ba'lawi, ternyata hanya mentok kepada Ubaidillah. Padahal ya teman-teman ya, mereka itu kalau berceramah kan selalu saya cucu Nabi, kakek saya ini adalah pejuang, kakek saya ini adalah Sayyidina Ali, Hasan, Husain. Nah seperti itu teman-teman. Darah kami ini mengalir darah-darah pejuang, darah kakek-kakek kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya teman-teman, mereka itu mengalir darah Ubaidillah, jadi bukan darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sudah terang benderang ya. Namun ketika mereka itu nasabnya dibongkar, mereka ngamuk-ngamuk, mereka marah, mereka mencaci maki Kiai Imad, apalagi Bapak Rizik Syihab ya teman-teman. Coba mari kita simak video dari Bapak Rizik Syihab ini ya teman-teman. Ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab, emang gak ada kerjaan orang tadi saudara. Udah gitu pakai ngancem lagi, sweeping Ba'alwi. Unyil mau sweeping Ba'alwi. Nah Habib Rizik, gua Ba'alwi, lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Gimana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir. Bakal ngancem mau sweeping habaib, gua kepret lo. Yahudi pesek mau sweeping Ba'alwi, tengok. Unyil, gua kepret masuk kuburan lo. Masuk neraka. Yang keras. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya mengenai Habib-Habib Ba'lawi. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Rizik Syihab ini ya teman-teman. Jadi saya Ba'lawi mau apa? Ya saya mau bukti gitu ya teman-teman ya. Mana buktinya kalau ente itu adalah keturunan Nabi? Mana buktinya? Buktikan gitu. Jangan saya Ba'lawi, oke, ente Ba'lawi, tapi apakah nasab ente itu bersambung kepada Rasulullah SAW? Karena apa? Karena ente itu kalau berceramah selalu mengagung-agungkan nasab, mengatasnamakan cucu Nabi. Nah seperti itu teman-teman. Nah maka dari itu kalau ente Ba'lawi, buktikan. Ceramahnya saja tidak mencerminkan karakter Rasulullah SAW, teman-teman. Marah-marah ketika nasabnya diteliti oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, malah ya menghina Kiai Imad. Katanya penelitian apa? Tesis dari kandang kebo. Dan kemudian Bahar Bismi juga mengatakan bahwasanya Kiai Imad itu ulama, katanya gitu. Iya, ulama su. Jadi lebih dajjal daripada dajjal, gitulah intinya seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu nggak terima teman-teman ya, ketika nasabnya itu dibongkar dan tidak bersambung. Kenapa mereka nggak terima? Karena nanti bisnis-bisnis yang mereka sudah ya kerjakan bertahun-tahun, maksudnya ratusan tahun dari leluhurnya di Indonesia ini, bisnis makam rungkat, bisnis nasab rungkat, bisnis pendawiran rungkat, bisnis apa namanya itu ya, kumur-kumur air, jualan air, jualan jigong, jualan apa namanya itu teman-teman ya, jubah, kiswah, itu rungkat semua teman-teman. Jadi udah nggak ada fulusnya lagi. Nah maka dari itu mereka itu marah ya, periuk nasinya kan sudah di ini teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu nggak terima.
Ya, kenapa saya sering membahas ini teman-teman? Ya, agar kaum muslimin ini paham. Ya, paham apa? Ya, semoga paham tentang masalah terkait Habib-Habib ini yang selalu mengatasnamakan cucu Nabi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, kita ini sebagai kaum muslimin jangan mudah dibodoh-bodohi oleh mereka yang mengatasnamakan cucu Nabi. Tapi padahal tidak memiliki bukti, apalagi ketika dicek ya teman-teman, mulai kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA, ternyata itu sudah cukup kuat ya. Ada 4 ya itu yang sudah cukup kuat bahwasanya mereka itu tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu saya akan terus suarakan teman-teman ya. Jangan sampai itu tenggelam. Harus kita munculkan terus karena mereka juga sering ya mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.